tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Febri, Keterangannya apa? Alfa, Sudah melaporkan ke sekretaris? sudah. Ya. Lain kali kalau terdapat kendala untuk masuk pada pembelajaran hari ini, itu izinnya kepada ibu juga agar ibu mengetahui keterangan kalian. Baik, ada yang tahu materi hari ini apa? Baik, materi hari ini itu adalah sistem keanekaragaman hayati. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yaitu kita dapat mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, kemudian dapat mengetahui tingkatan-tingkatan dari keanekaragaman hayati itu berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Boleh, Rosmin? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Ya, benar sekali. Keanekaragaman hayati itu adalah berbagai bentuk kehidupan yang ada di daratan, udara, dan perairan pada suatu ruang dan waktu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun makhluk hidup terkecil yaitu mikroorganisme. Nah, pernah nggak sih kalian pasti kalau melihat rambut teman kalian itu pasti bentuknya berbeda-beda. Nah, kalian tahu itu bentuknya disebabkan oleh apa? Ya, benar sekali. Perbedaan tersebut disebabkan oleh keanekaragaman gen. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu keanekaragaman hayati yang terjadi pada suatu spesies yang sama yang disebut dengan varietas. Nah, kemudian ada keanekaragaman hayati tingkat individu atau spesies, yaitu dia walaupun berbeda spesies tapi dalam satu genus atau famili yang sama. Kemudian ada yang terakhir itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini tuh ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organisme. Nah, di sini Ibu ada LKPD. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan untuk menambah pengetahuan kalian. Ini untuk kelompok 1 ya. Nah, kalian bisa mengerjakan sesuai dengan yang telah Ibu lingkari. Di sini sudah Ibu beri tanda soal mana aja yang harus kalian kerjakan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Ini tidak ada di lingkari, Bu. Ada itu di bagian belakang. Iya. Nomor 1 bisa dipresentasikan hasil diskusinya? Bisa, Bu. Baik, silakan Anissa. Menjawab, Bu. Pertanyaannya yaitu setelah Anda amati gambar di atas, diskusikan dengan teman-teman untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ada variasi apa yang tampak dan apa yang menyebabkan hal tersebut. Jawabannya yaitu dari gambar di atas, variasi yang tampak adalah variasi warna dan variasi bentuk mahkota bunganya. Pada gambar A, tampak mahkota bunganya lebih besar, berwarna oranye, dan pada gambar B, mahkota bunganya berwarna merah dan putih pada helai mahkotanya. Sedangkan pada gambar C, lembaran mahkota bunganya bertumpuk lebih banyak dan berwarna putih. Sedangkan pada gambar D, mahkotanya bertumpuk lebih banyak dan berwarna ungu. Baik, beri aplaus untuk teman kita. Kemudian kelompok 2 bisa dipresentasikan. Perbedaan ciri apa yang dapat Anda amati dari keempat hewan tersebut? Dari 4 hewan tersebut, Bu, ciri-cirinya satu dari segi ukuran tubuh. Untuk kucing itu kecil, harimau besar, singa besar, dan certa itu sedang. Untuk dari segi warna bulu, untuk kucing itu hitam, putih,
putih dan kuning. Kalau harimau itu hitam, putih dan kuning, sampai singa dan cheetah juga hitam kuning. Untuk dari segi tempat hidup, untuk kucing yaitu ada hutan dan rumah, harimau hutan, singa hutan, dan cheetah itu pokok. Terima kasih. Baik, benar sekali. Beri aplaus untuk teman kita. Kemudian kelompok terakhir bisa dipresentasikan. Baik Ibu, untuk pertanyaannya, apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem sehingga ada ekosistem laut dan ada ekosistem sawah? Yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman ekosistem adalah perbedaan letak geografis, antara lain merupakan faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Perbedaan letak geografis menyebabkan pencemaran iklim. Perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Baik, benar sekali. Beri aplaus untuk teman kita. Kemudian kelompok terakhir bisa dipresentasikan. Silakan Dinda, boleh berdiri. Baik, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 3. Beri aplaus untuk teman-teman kalian. Dari presentasi kalian tadi, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Ada yang bisa menjawab? Apa yang terjadi jika tidak ada keanekaragaman hayati di bumi ini? Silakan Christine. Jika tidak ada keanekaragaman hayati di bumi ini, maka di bumi ini hanya ada satu atau tidak ada keberagaman tersebut. Jadi ekosistem ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, benar sekali. Jika tidak ada keanekaragaman hayati, itu akan mengakibatkan rusaknya ekosistem dan juga rusaknya rantai makanan. Selain itu juga terjadi kerusakan habitat, lingkungan, dan terjadi pencemaran. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Alda. Ibu, yang pertama itu tentang keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati itu merupakan berbagai bentuk kehidupan yang ada di daratan, udara, dan perairan pada suatu ruang. Selain itu, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, ada keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat individu atau spesies, dan yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, benar sekali. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi Ibu pada hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah telah berakhir materi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.